Halo guys, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum. Jika pada video sebelumnya, kami telah membahas dalam playlist hukum acara pidana mengenai penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan Indonesia. Maka kali ini, dalam playlist hukum acara perdata, kami akan membahas tentang hal yang harus dihindari penggugat dalam mengajukan gugatan di pengadilan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang menonton channel YouTube kami, karena konten ini menjelaskan praktek hukum sehari-hari yang dihubungkan dengan dasar hukumnya. Sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai selesai. Agar tidak keliru dalam memahaminya, kami akan menjelaskannya secara lengkap dan mudah dipahami. Baiklah, langsung saja. Tentu bagi setiap orang yang merasa haknya dilanggar orang lain, akan berupaya untuk memperjuangkan haknya tersebut. Sebagai negara hukum, negara kita memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperjuangkan haknya tersebut dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan. Ada banyak model gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri, baik gugatan sengketa hak milik, gugatan warisan, gugatan wan prestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, dan lain-lain. Dalam mengajukan gugatannya tersebut, tentu penggugat ingin gugatannya dikabulkan atau dengan kata lain penggugat ingin dinyatakan menang. Namun seringkali gugatan penggugat mengalami kekalahan dari segi formalitas, hingga akhirkan oleh majelis hakim gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Ingin gugatan penggugat tidak mengalami kekeliruan dari segi formalitas. Berikut kami bagikan hal yang harus dihindari penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. 1. Penggugat harus bisa mengetahui secara jelas alamat tergugat. Seperti kita ketahui, tergugat harus mengetahui jika ada gugatan yang ditujukan penggugat kepada dirinya. Seringkali penggugat hanya memasukkan alamat tergugat berdasarkan informasi yang tidak akurat, sehingga menyebabkan saat panggilan disampaikan jurusita oleh lurah setempat akan memberikan informasi kalau tergugat tidak berdomisili di tempat tersebut. Adanya informasi seperti itu akan memperlambat pemeriksaan terhadap gugatan penggugat tersebut. Karena majelis hakim akan bertanya kepada penggugat di persidangan di mana alamat penggugat sebenarnya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, sejak awal penggugat harus memastikan alamat tergugat berdasarkan KTP. Bahkan sebaiknya penggugat harus melakukan pengecekan langsung di desa atau kelurahan tempat tinggal tergugat. 2. Penggugat harus tepat dalam menentukan kedudukan pihak yang digugat. Seperti yang kita ketahui, merupakan hak dari penggugat untuk menentukan pihak mana yang akan digugat. Namun harus diingat, setiap pihak yang digugat harus didasarkan pada kedudukan hukum yang jelas. Penggugat harus bisa menentukan siapa yang akan menjadi tergugat dan siapa yang akan menjadi turut tergugat. Penggugat juga harus bisa menentukan siapa yang akan menjadi tergugat 1, tergugat 2, atau turut tergugat 1, turut tergugat 2. Untuk menentukan siapa yang akan menjadi tergugat atau turut tergugat, harus dilihat dari perannya masing-masing. Untuk tergugat ditujukan kepada orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan untuk turut tergugat ditujukan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan hukum namun turut digugat oleh penggugat untuk bisa mematuhi isi putusan. 3. Penggugat harus menentukan pihak mana yang harus digugat. Sebagaimana pernah dijelaskan pada video kami sebelumnya, penggugat harus memastikan pihak mana yang akan digugat. Jangan sampai gugatan penggugat menjadi kurang pihak, karena akan mengakibatkan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Penggugat harus menyusun posita gugatan yang ada relevansinya dengan petitum gugatan. Posita suatu gugatan tidak boleh bertentangan dengan petitum gugatan. Adanya pertentangan tersebut akan mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur. Hal tersebut dikarenakan posita harus mendukung petitum. 5. Penggugat harus menjelaskan secara jelas objek sengketa yang akan digugat. Seringkali penggugat dalam mengajukan gugatan tidak merinci secara jelas tanah yang akan digugat.
Hal ini dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Untuk itu, sebaiknya penggugat terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap tanah sengketa, sehingga bisa mengetahui secara jelas lokasi tanah sengketa beserta luas dan batas-batasnya. Dengan mengikuti penjelasan kami di atas, diharapkan dapat meminimalisir gugatan penggugat dari adanya kekurangan dari segi formalitas. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bagi setiap pemirsa yang telah menonton tayangan kami, dapat mengetahui hal yang harus dihindari penggugat dalam mengajukan gugatan di pengadilan. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada pertanyaan menyangkut konten saat ini, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.